Halo semua, apa kabar? Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam setiap aktivitasnya. Admin kali ini mau menceritakan sebuah peristiwa yang mengerikan yang baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Peristiwa tersebut berhasil admin dapatkan di sebuah postingan pada grup di salah satu media sosial yang khusus membahas kejadian memilukan yang terjadi di Indonesia. Dalam keterangan awal dari postingan itu, di sana dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dia adalah seorang muslimah yang sudah hijrah dalam hal berpakaian karena telah menutup wajahnya dengan kain cadar. Wanita bercadar tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka tebasan sebilah tajam di wajah sebelah kirinya, dan lehernya juga hampir putus akibat kekerasan fisik seorang pria yang menjalin hubungan spesial dengannya. Diketahui bahwa wanita yang bercadar itu terkapar tidak berdaya di depan sebuah masjid agung di kawasan kota Kediri. Hingga dalam sebuah keterangan yang tertulis di postingan tersebut, di atas dari tubuh si wanita terdapat sebuah tulisan surat yang tersirat rasa sakit yang sangat mendalam dari pelaku terhadap si wanita itu. Pelaku mengatakan bahwa pihak terkait jangan pernah sekalipun mencarinya, karena aksi yang dia lakukan adalah upaya balas dendam atas perbuatan si wanita kepadanya. Hingga diketahui, ternyata pelaku itu adalah selingkuhan dari si wanita yang bercadar tersebut. Dan alasan terbesar pelaku melakukan itu semua karena dia sakit hati sebab si wanita telah memutuskan hubungan percintaan di antara keduanya. Dalam kelanjutan dari kisah ini, admin akan menceritakan keseluruhan alurnya secara detail, mulai dari perkenalan si wanita dengan pelaku dan aksi pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita yang bercadar tersebut kepada suaminya. Semoga dari kejadian ini kita semua mendapat hikmah dan pembelajaran yang sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup kita itu sendiri. Menurut keterangan yang admin dapatkan di postingan di halaman salah satu aplikasi media sosial, diketahui bahwa si wanita yang bercadar yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Nurul Khotimah yang berusia sekitar 32 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Kedung Waru di Kabupaten Tulung Agung di Provinsi Jawa Timur. Dari beberapa keterangan yang berhasil admin kumpulkan, si wanita bercadar itu sudah memiliki seorang suami dan 2 orang anak yang masih sangat kecil. Dari keterangan para warga yang rumahnya berdekatan dengan korban, Nurul Khotimah terkenal sebagai seorang yang tertutup dan jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Mereka juga mengatakan bahwa Nurul Khotimah awalnya tidak mengenakan kain cadar di wajahnya. Namun beberapa tahun belakangan mereka sering melihatnya keluar rumah dengan pakaian yang sangat tertutup. Dan itu sebenarnya adalah sebuah langkah kebaikan untuk kehidupannya. Hingga sebuah kabar yang datang kepada mereka tentang kasus ini membuat para warga itu tidak habis pikir dan sangat terkejut dengan kelakuan dari Nurul Khotimah. Sebab seorang wanita yang bercadar tersebut malah dengan tega mengkhianati anak dan suaminya hingga berpacaran dengan seorang pengusaha percetakan di kota Kediri. Para warga tidak pernah menduga bahwa ternyata hidayah yang didapatkan oleh Nurul Khotimah belum sempurna hingga dirinya termakan oleh kelakuannya padahal sebuah cadar sudah menutupi wajahnya. Dan atas kejadian ini menjadi sebuah hukuman yang menurut mereka setimpal, selingkuhan dari wanita itu ternyata membawa petaka dan mengakhiri hidupnya itu sendiri. Kejadian yang mengerikan tersebut berawal dari kesaksian seorang warga yang sedang melaksanakan salat ashar di masjid besar di Kabupaten Tulung Agung. Saat itu dia melihat sebuah mobil yang berhenti tepat di pelataran masjid hingga tiba-tiba seorang pria keluar dari kursi pengemudi dan langsung membuang sebuah tubuh seorang wanita di sana. Warga yang melihat kejadian itu kemudian berteriak dan berlari untuk menuju ke sana. Namun karena mobil itu langsung pergi dengan kecepatan yang tinggi, warga tersebut tidak mampu untuk mengejarnya sampai lebih jauh. Dia selanjutnya memberitahukan ke beberapa warga yang lain dan mereka akhirnya berkerumun untuk menyaksikan tubuh si wanita yang sedang tidak berdaya tersebut. Satu orang warga kemudian mendekat untuk lebih melihat kondisi yang sebenarnya terhadap tubuh itu, hingga akhirnya dia bisa mengetahui bahwa tubuh tersebut dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Di atas tubuh dari si wanita itu terdapat sepucuk surat yang dituliskan menggunakan spidol dan bertuliskan sebuah curahan hati dari pelaku terhadap korban. Para warga selanjutnya memutuskan untuk melaporkan atas kejadian itu ke pihak terkait dan beberapa jam berikutnya pihak kepolisian bersama dengan para medis akhirnya datang ke masjid tersebut. Mereka kemudian mengamankan lokasi di sana dan para medis membawa tubuh si wanita itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam.
Menurut keterangan warga di sekitar tempat kejadian, awalnya mereka menduga bahwa tubuh itu adalah korban kecelakaan dan pelaku membuangnya di pelataran masjid tersebut untuk menghilangkan jejak dan melarikan diri. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh tim medis di rumah sakit Polri, ternyata didapati bahwa tubuh itu adalah korban dari kasus pembunuhan. Karena terlihat dengan sangat jelas, beberapa luka yang berada di tubuh korban adalah luka yang diakibatkan oleh kekerasan secara fisik yang dilakukan pelaku. Pihak kepolisian juga mengidentifikasi sebuah surat yang ditinggalkan oleh pelaku di tubuh korban. Dan dari sana sebuah titik terang akhirnya bisa mereka dapatkan. Hingga sekitar 7 orang petugas kepolisian kemudian meminta keterangan dari beberapa warga yang berada di lokasi kejadian. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pelaku telah membeli sebuah kertas dan spidol pada pukul 3 sore. Saat itu pelaku terlihat panik dan bergegas cepat kembali ke dalam mobil miliknya. Beberapa keterangan itu kemudian diolah oleh pihak kepolisian menjadi sebuah bukti dan mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku dalam kejadian ini. Seorang pria yang berusia sekitar 38 tahun dan bernama lengkap Mahrus Rosyid akhirnya bisa diamankan di tempat persembunyiannya. Mahrus kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jawa Timur untuk dilakukan penyelidikan dan interogasi yang lebih mendalam. Dalam sebuah ruangan tertutup di kantor kepolisian, Mahrus kemudian mengakui atas semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Mahrus mengatakan bahwa dirinya dengan korban sudah saling mengenal selama puluhan tahun dan mereka adalah teman kecil yang hidup di masa lalu. Namun berjalannya waktu, perjalanan dari kehidupan itu memaksa keduanya untuk berpisah. Mahrus dan Nurul Khotimah melanjutkan kehidupan mereka dan melakukan pernikahan dengan pasangan mereka masing-masing. Mahrus mengungkapkan bahwa dia sebenarnya juga sudah memiliki seorang istri dan menghasilkan beberapa anak. Awalnya pernikahan Mahrus dan istrinya berjalan dengan baik-baik saja, namun saat Mahrus kembali dipertemukan dengan Nurul Khotimah, perasaan Mahrus kembali bergejolak pada kisah di masa lalu. Mahrus juga mengatakan pada pihak kepolisian bahwa Nurul Khotimah adalah cinta pertamanya dan dia tidak bisa melupakan perasaan itu. Hingga pertemuan yang terjadi di antara keduanya kemudian berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Nurul Khotimah yang juga memiliki seorang suami tidak menyangkal bahwa memiliki perasaan yang sama dengan Mahrus. Dia bahkan pernah mengatakan bahwa sempat memikirkan Mahrus sebelum dirinya memutuskan untuk melakukan pernikahan. Singkat cerita, pertemuan di antara keduanya kemudian berlanjut sebagai jalinan cinta yang sempat terputus lama. Mereka sebenarnya menyadari bahwa hubungan di antara mereka adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal karena telah mengkhianati pasangan mereka masing-masing. Namun Mahrus juga mengatakan di hadapan kepolisian bahwa saat dia mencoba untuk menghentikan hubungan tersebut, saat itu juga hatinya seperti merasa sakit dan tidak mau sampai kehilangan Nurul Khotimah. Hingga hubungan gelap di antara Mahrus dan Nurul Khotimah itu berlangsung sampai beberapa bulan lamanya. Mereka menikmati kisah itu sebagai sebuah cinta yang telah lama tertunda. Beberapa bulan dalam menjalani hubungan itu, Mahrus sudah semakin tenggelam dalam cintanya terhadap Nurul Khotimah. Mahrus mengatakan kepada kekasih gelapnya tersebut bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Dalam pertemuan di sebuah tempat makan, Mahrus juga sempat mengajak kekasih gelapnya itu untuk menikah. Dia memaksa Nurul untuk berpisah dengan suami dan anak-anaknya. Dan setelah itu dia juga akan menceraikan istrinya dan meninggalkan anak-anaknya juga. Mahrus berjanji bahwa dia akan membahagiakan Nurul jika mau menikah dan hidup bersama dengannya. Akan tetapi Nurul Khotimah tidak bisa menjawab pertanyaan dari Mahrus. Dia memilih bungkam dengan 1000 bahasa dan raut wajahnya penuh rasa kebimbangan. Meskipun Nurul mencintai Mahrus dengan sangat tulus, namun dia juga tidak bisa melepas suaminya apalagi harus meninggalkan anak-anaknya. Nurul seketika itu meminta untuk pulang dan dia tidak ingin membahas ini lagi di pertemuan selanjutnya. Hingga beberapa hari berikutnya, Mahrus kemudian kembali mengajak Nurul untuk berkeliling kota dengannya. Namun saat itu Nurul menolak ajakan dari Mahrus dan dia mengatakan bahwa hubungan mereka sepertinya harus segera dihentikan. Pada saat itu emosi dari Mahrus seketika memuncak sangat tinggi. Dia tidak terima jika harus kembali kehilangan Nurul untuk yang kedua kalinya. Di keesokan harinya Mahrus kembali menelpon Nurul dan meminta untuk melakukan pertemuan dengannya. Dia memaksa Nurul untuk bertemu dan mengatakan bahwa jika memang mereka akan berpisah, izinkan dia untuk bertemu dengan Nurul untuk yang terakhir kalinya. Mendengar ucapan dari Mahrus, hati Nurul tergerak untuk menyetujui dan menurutnya ucapan Mahrus seperti sebuah ketulusan yang begitu sangat nyata.
Mahrus dan Nurul Khotimah akhirnya sepakat untuk bertemu. Nurul kemudian dijemput di pinggir jalan yang lumayan jauh dari rumah suaminya. Saat itu Mahrus mengendarai sebuah mobil dan setelah Nurul duduk di sampingnya, Mahrus selanjutnya menancapkan gas dan mobil pun melaju dengan kecepatan yang sedang. Di dalam mobil terjadi keheningan sekitar beberapa menit. Mahrus kemudian mencoba untuk mengajak Nurul mengobrol. Dia menanyakan kenapa Nurul terlihat seperti orang yang sedang banyak pikiran. Hingga dari sana obrolan dari mereka kemudian terpuncak pada pembahasan mengenai masalah hubungan di antara keduanya. Nurul Khotimah dengan nada yang rendah kemudian berkata bahwa hubungan mereka sudah tidak sehat dan harus segera untuk diakhiri. Nurul Khotimah melanjutkan bahwa dia merasa sangat bersalah terhadap suami dan anak-anaknya. Dia sudah tidak sanggup jika harus bersembunyi dalam kesalahan dan dosa yang sangat besar ini. Namun sikap yang ditunjukkan oleh Mahrus sangat tidak terkendali. Dia meraih tangan dari Nurul dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpanya. Namun pada saat itu juga Nurul menolak digenggam dan melepaskannya dengan sangat kasar, hingga hal itu menimbulkan emosi yang memuncak di dalam diri Mahrus begitu sangat tinggi. Mahrus kemudian sudah berada pada dimensi yang lain. Emosi itu membawanya ke sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Mahrus selanjutnya memberhentikan mobil miliknya di sebuah jalan yang sepi. Dia kemudian mengambil kawat di jok belakang dan mencengkram kuat leher dari Nurul. Nurul yang seketika langsung terkejut. Dia kemudian berusaha untuk melawan hingga berteriak hingga keras. Namun Mahrus tidak begitu saja membiarkannya. Dia memukul tubuh dari Nurul dan meninju perutnya hingga beberapa kali. Menurut keterangan di postingan media sosial, kawat yang digunakan oleh Mahrus sangat tajam dan berhasil melukai lehernya hingga bagian terdalam. Bercak merah keluar di sela kulit itu hingga memaksa Nurul harus merasakan rasa sakit yang begitu sangat menyakitkan. Nurul seketika langsung kehabisan oksigen di separuh napasnya. Dia menghadapi kenyataan kematian di depan matanya. Dan setelah beberapa menit Nurul menerima serangan itu, dia akhirnya harus menghirup napas terakhirnya karena perbuatan dari kekasih gelapnya tersebut. Mahrus yang mengetahui bahwa Nurul sudah tidak bernyawa, kemudian melajukan mobilnya kembali sambil mencari cara untuk membuang jasad itu. Hingga karena rasa frustasi dan dendam yang begitu sangat dalam, Mahrus kemudian berhenti di sebuah toko dan dia membeli kertas kosong dan satu buah spidol hitam. Mahrus sudah tahu akan dibawa kemana tubuh dari Nurul, namun sebelum dia membuangnya, dirinya kemudian menuliskan pada kertas itu sebuah kata atas ungkapan rasa yang ada di dalam hatinya. Tidak bisa dipahami, Mahrus memutuskan untuk membuang tubuh dari Nurul di sebuah pelataran masjid di jalan tersebut. Menurut pengakuannya, Mahrus hanya selintas saja melihat masjid itu sedang sepi dan dia memutuskan untuk menaruh tubuh Nurul di sana. Mahrus kemudian selanjutnya melancarkan aksinya. Dia turun dari mobil itu dan menurunkan Nurul juga di sana. Dia juga menaruh sebuah tulisan yang tadi sempat ditulisnya dan ternyata aksinya terlihat oleh satu orang warga yang ada di sana. Mahrus kemudian kembali ke mobil dan dengan kecepatan yang tinggi, dia kemudian melarikan diri. Menurut keterangan yang admin dapatkan, Mahrus akhirnya bisa tertangkap oleh pihak dari kepolisian dan dia kemudian divonis kurungan penjara selama 15 tahun lamanya. Di dalam penjara tersebut, Mahrus meminta maaf kepada istri dan anaknya. Dia juga berkata bahwa kejadian ini hanya khilaf semata. Namun itu semua sudah terlambat. Mahrus harus berlapang dada menyesali semua aksi yang sudah dirinya lakukan. Semoga atas peristiwa ini kita bisa lebih berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara. Terlebih ini adalah sebuah karma atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Mahrus dan Nurul Khotimah. Admin juga mengajak kita semua untuk mendoakan Nurul Khotimah. Semoga dia tenang di sana dalam keadaan yang husnul khotimah seperti namanya. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.